Mary ini ternyata sempat mengukir tanda M pada perut Brian dengan menggunakan gunting. Psikopat berusia 11 tahun. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Kasus pembunuhan seringkali menghebohkan publik karena dianggap meresahkan. Biasanya tindakan keji tersebut lebih sering dilakukan oleh orang-orang dewasa. Namun, apa jadinya jika pembunuh tersebut adalah bocah berumur 11 tahun? Ya, ini bukanlah kisah sebuah film, melainkan kisah nyata. Dia adalah Mary Bell, anak berusia 11 tahun asal Inggris yang tega menghabisi 2 nyawa anak laki-laki dengan cara yang sadis. Loh, kok bisa ya bocah perempuan berumur 11 tahun ngebunuh 2 bocah laki-laki? Kalau kalian penasaran dengan kisah psikopat berumur 11 tahun ini, langsung saja simak video ini hingga akhir. Mary Bell adalah anak dari seorang wanita malam yang bernama Betty McCricket yang lahir pada tahun 1957. Setelah melahirkan Mary Bell, ibunya kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Billy Bell, tetapi kehidupan rumah tangga mereka tidak pernah berjalan secara baik. Diketahui saat itu mereka tinggal di Scotswood, yaitu daerah dengan tingkat tinggi kriminalitasnya di Newcastle, Inggris. Mary ini pernah mengaku bahwa ibunya sempat mencoba untuk membunuhnya beberapa kali, dan ia juga mengaku sempat mengalami beberapa kali pelecehan seksual. Dikarenakan trauma dan juga latar belakang hidupnya, hal inilah yang membuat Mary Bell mempunyai basic menjadi seorang psikopat. Dan itu dia latar belakang dari bocah berumur 11 tahun, Mary Bell. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke pembunuhan yang pertama. Pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh Mary Bell terjadi pada 25 Mei 1968, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Korban pertamanya adalah seorang anak laki-laki yang bernama Martin Brown yang ia bunuh di sebuah rumah kosong di Scotswood. Ia membunuh anak itu dengan cara mencekiknya hingga tewas. Singkat cerita, jasad Martin kemudian ditemukan di sebuah rumah kosong keesokan harinya. Dikarenakan cekikannya yang kurang kuat, Mary tidak meninggalkan bekas apapun pada tubuh Martin, sehingga polisi kesulitan mencari tahu sebab kematian dari Martin ini. Pihak kepolisian saat itu tidak menemukan banyak bukti atas kekerasan yang menimpa Brown, hingga akhirnya kematian bocah itu ditetapkan sebagai sebuah kecelakaan. Dan 2 bulan kemudian, pada akhir Juli 1968, Mary yang sudah masuk sekolah sempat melakukan aksi keji lainnya bersama satu temannya yang lain, yakni Norma Bell. Meskipun keduanya tidak ada hubungan darah, tapi kedua gadis itu mempunyai kesamaan, yaitu suka melukai anak-anak kecil. Nah, ternyata diketahui juga Mary ini pernah meninggalkan sebuah catatan yang bertuliskan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kematian Martin. Tapi sayangnya catatan itu malah dianggap sebagai sebuah lelucon oleh pihak kepolisian setempat. Belum puas dengan aksinya, akhirnya Mary kembali melakukan pembunuhan pada seorang anak yang berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe. Nah, di pembunuhannya yang kali ini, Mary tidak sendirian. Ia juga dibantu oleh temannya, yaitu Norma Bell. Diketahui setelah membunuh Brian, mereka berdua ini meninggalkan jasad Brian begitu saja di sebuah tanah kosong di daerah Scotswood. Di pembunuhannya yang kedua ini,
ini Mary benar-benar gila sih. Kalian tahu nggak, Mary ini ternyata sempat mengukir tanda M pada perut Brian dengan menggunakan gunting. Nggak sampai di situ aja, selain mengukir tanda M di perut Brian, dia juga memotong sebagian rambut Brian, lalu menyayat kakinya, dan yang lebih parah lagi, ia juga memotong bagian kelamin Brian. Gila, bocah 11 tahun loh, kok bisa ya? Singkat cerita, setelah mayat Brian ini ditemukan, mayatnya pun dibawa ke rumah duka, yaitu rumah kedua orang tua Brian. Nah, saat di rumah duka inilah polisi menemukan sesuatu yang mencurigakan dari gerak-gerik Mary Bell. Ketika orang-orang sedang berduka atas kepergian Brian, Mary Bell ini malah menunjukkan sikap yang aneh. Bukannya kelihatan sedih, tapi ia malah bersembunyi di luar rumah Brian sambil tertawa ketika melihat peti mati Brian. Meskipun tindakan bocah 11 tahun ini tampak mencurigakan, tapi polisi tak bisa langsung menarik kesimpulan dari tindakannya tersebut. Kemudian kasus pembunuhan ini terbongkar setelah Norma mulai mengakui perbuatannya kepada polisi. Dengan kepolosannya, bocah itu menceritakan semua perbuatan yang telah ia lakukan dan juga Mary Bell. Namun ketika pihak kepolisian bertanya kepada Mary ini malah berdalih bahwa ia hanya mengikuti Norma untuk menyaksikan pembunuhan tersebut. Ia mengatakan bahwa yang membunuh Brian adalah Norma, padahal sebenarnya yang membunuh adalah dia. Alhasil pada bulan Desember 1968, polisi langsung menahan dan mendakwa kedua gadis tersebut hingga tanggal persidangan ditetapkan. Dalam persidangan, Norma mengatakan bahwa dirinya sempat memohon agar Mary ini berhenti menyakiti Brian, tetapi Mary tidak menghiraukannya. Norma juga mengaku bahwa Mary meminta dirinya agar tidak membocorkan pembunuhan itu kepada siapapun, atau tidak Mary akan membunuh Norma. Setelah mendengar pengakuan dari Norma ini, akhirnya polisi pun melepaskan Norma begitu saja. Dan ketika persidangan berlangsung, Mary mengakui tindakan pembunuhannya semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan kesenangan dan juga rasa untuk memacu adrenalinnya. Lalu Mary ini juga mengatakan bahwa dia pernah menuliskan pengakuan terhadap aksi pembunuhannya terhadap Martin Brown, namun saat itu tidak ada yang mempercayainya. Setelah mendengar semua pengakuan dari Mary Bell, akhirnya Mary Bell ini dianggap bersalah. Namun sayangnya pada saat itu Mary Bell dianggap masih sangat muda dan menjadikannya sebagai tersangka bukanlah ide yang dianggap masuk akal. Aksi pembunuhannya terhadap dua balita sekaligus membuat kasus Mary Bell ini mencuat ke publik Inggris. Hal ini sempat ramai dibahas oleh media. Akhirnya hakim menjatuhkan vonis bersalah terhadap Mary Bell. Meski keputusan hakim sudah bulat dan Mary dianggap sebagai anak yang berbahaya dan bisa menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak yang lain, ia dihukum selama 12 tahun di penjara. Meski begitu, Mary juga mendapat perawatan dan juga rehabilitas di penjara. Singkat cerita, pada tahun 1980 akhirnya Mary Bell ini lepas dari penjara. Walaupun ia sudah keluar dari jeruji besi penjara, namun Mary tak bisa mendapatkan kebebasannya kembali dengan mudah. Ia dibolehkan kembali ke masyarakat, namun dengan banyak peraturan ketat yang mengekangnya dibandingkan hidup di penjara. Mary Bell keluar dari penjara saat usianya berumur 23 tahun dan saat itu ia mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kehidupan baru. Saat ia bebas dari penjara, ia diberikan nama dan juga identitas yang baru. Nama barunya ini mampu melindunginya dari pemberitaan media. Namun sayangnya, ia harus hidup secara berpindah-pindah untuk menghindari kejaran wartawan yang selalu mengincarnya. Di antara naik turunnya kehidupan baru Mary berhasil menikah dan juga melahirkan anak
anak perempuan di tahun 1984. Selama 14 tahun lamanya, putrinya tak pernah tahu kejahatan apa yang pernah dilakukan oleh ibu kandungnya ini. Hingga pada akhirnya koran lokal berhasil menemukan nama suami Mary dan berhasil melacaknya. Penemuan itu membuat hidup Mary menjadi lebih buruk pada saat itu. Diketahui para wartawan mengepung dan juga berkemah di sekitar rumah Mary. Pihak keluarga sampai harus melarikan diri dengan menyembunyikan wajah mereka menggunakan topeng. Kewenangan yang diberikan oleh pengadilan dan juga pemerintahan Inggris selalu membantu dan melindungi Mary Bell dari tindakan publikasi. Setelah namanya sempat mencuat di publik, kini ia berlindung di balik alamat rahasia sehingga tidak ada yang mengetahui di mana letak Mary Bell hingga saat ini. Meski begitu, warga Inggris banyak yang tidak menyetujui dengan kebijakan pemerintah dan juga pengadilan yang terus membantunya untuk menyembunyikan diri. Banyak orang merasa bahwa Mary tidak layak untuk dilindungi. Kalau kalian setuju apa enggak nih sama keputusan pemerintahan Inggris untuk melindungi Mary Bell? Ya, secara pembunuhannya ini sudah berlalu selama 55 tahun yang lalu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!